Selamat pagi, 97.4 Glory FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kesempatan di pagi hari ini kawan ya? Pagi yang cukup cerah di hari Jumat kali ini. Semoga Jumat Anda berkah. Dan untuk kawan Glory semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan seperti yang sudah kita informasikan bersama melalui media sosial Gloria Medsos, bahwasanya pagi hari ini program Talkshow Radio Gloria Paramita FM Lumajang kembali kita hadirkan bersama dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Lumajang dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026. Dan yang pasti untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026 kita akan mengangkat tema yaitu mau jadi pendonor darah sukarela, setetes darah Anda, sejuta harapan bagi mereka. Dan di studio Radio Glory FM sudah hadir bersama kita kawan-kawan dari PMI Kabupaten Lumajang. Yang pertama kita akan sapa terlebih dahulu yaitu ada Bapak Dr. Halimi Maksum MMRS. Beliau selaku Kepala UDD PMI Lumajang. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar Radio Gloria FM. Sehat nih untuk hari ini. Alhamdulillah, tetap semangat. Baik, terima kasih untuk Dr. Halimi yang sudah hadir untuk memberikan pencerahan dan juga pastinya edukasi kepada masyarakat kita tentang donor darah. Dan yang pasti untuk narasumber kita berikutnya yaitu ada Bapak Didi Supri Badio ya, selaku Wakil Ketua Bidang UDD PMI Lumajang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat nih Pak. Pagi ke para pendengar. Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa sekali. Oke, semangat. Baik, untuk narasumber kita yang ketiga ini adalah pendonor sukarela sebanyak 75 kali kita hadirkan, yaitu ada Bapak Yaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yaya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih untuk hari ini? Alhamdulillah harus sehat. 75 kali harus sehat begitu ya. Biar memotivasi teman-teman kita, pendengar kita semua begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung kami persilakan nanti bisa melalui telepon di 884702 atau juga di jalur WhatsApp, dan Anda juga bisa melihat atau juga menyaksikan bersama ya. Bisa juga untuk chat di live kita di Facebook Gloria Medsos. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap 14 Juni ya, ini kita peringati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Dan yang pasti untuk tahun ini temanya yaitu One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives ya, setetes kemanusiaan, donor darah dan juga selamatkan nyawa. Ini luar biasa sekali ya, bagaimana kita untuk menggugah ini merupakan seruan ya untuk menyelamatkan nyawa sesama melalui donor darah, dan ini adalah langkah konkret dari UDD PMI. Nah, sesuai dengan tema kita, mau jadi pendonor sukarela, setetes darah Anda sejuta harapan bagi mereka. Mungkin saya ke Dr. Halimi terlebih dahulu untuk bisa paling tidak awal ya, preface untuk memberikan gambaran kepada masyarakat kita. Pendonor darah sukarela itu apa? Nah, darah yang didonorkan ini tujuannya ke siapa dan manfaatnya untuk kesehatan itu apa? Supaya masyarakat kita ini paling tidak secara global nih paham sebelum mereka mempunyai keinginan untuk kerelaan hati untuk mendonorkan darah. Monggo, Dr. Halimi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PMI atau yang mewakili Bapak Didi selaku Wakil Ketua PMI Kabupaten Lumajang yang membidangi kesehatan, dalam hal ini donor darah. Didampingi juga Pak Yaya dan tentunya pembawa acara yang luar biasa. Dan Bapak Ibu pendengar semua di Lumajang dan sekitarnya terkait dengan pendonor darah sukarela. Pendonor darah sukarela ini tumpuan, dan pertanyaan dari pembawa acara ini pas. Kami tidak melakukan setting apapun ya, ternyata nyambung dengan tema donor darah, Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026. Tadi sudah disampaikan One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life. Artinya kurang lebihnya satu tetes kemanusiaan, setitik kemanusiaan, donasikan darahmu, selamatkan nyawa. Jadi kurang lebihnya tema donor darah tahun 2026 ini adalah menggugah, mendorong partisipasi aktif pendonor. Nanti masuk di apa sih pendonor darah sukarela. Dibikin secara global, secara umum bahwa Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 ini mendorong untuk partisipasi aktif pendonor, kemudian mitra donor,
unit terkait, organisasi terkait ya, untuk sekali lagi berpartisipasi aktif dalam rangka donor darah. Sehubungan dengan donor darah sukarela, ini benar-benar semangatnya, core-nya untuk melakukan donor darah ini karena kemanusiaan, tidak atas donor darah pengganti, donor darah berbayar. Artinya donor darah pengganti ini misalnya seorang pasien membutuhkan darah, kemudian karena ketersediaan darah tidak ada, maka minta keluarga untuk setengahnya kan terpaksa ya untuk mengganti darah, mencarikan darah yang cocok untuk keluarga pasien tersebut. Atau donor darah berbayar ya, karena stok di UTD PMI-nya kosong, darah dibutuhkan sehingga kita berbayar ya, mengganti orang kalau tidak dibayar tidak mau donor. Nah, ini harapannya itu tidak ada. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir di Kabupaten Lumajang ketersediaan darah ini kita ready, kita prepare untuk jangan sampai ada pendonor berbayar dan pengganti. Jadi hampir semuanya, hampir 100% pendonor di Lumajang ini pendonor darah sukarela. Relaan hati, niat, keinginan seperti apa. Ini bisa biar masyarakat kita yang mendengarkan juga, oh berarti sehat juga ya kalau kita donor darah. Nah seperti itu gitu dokter. Iya. Nanti saya mumpung ingat, nanti titip juga dari Pak Yaya sebagai donor darah sukarela. Beliau ini kebetulan luar biasa, sudah 80 lebih ya. Nanti bisa sharing ya. Mudah-mudahan tidak lupa nanti bagaimana rasanya menjadi donor darah sukarela. Terkait dengan manfaat donor darah, tidak kurang dari 4-5 manfaat untuk pendonor ya. Pendonor darah sukarela pendonor darah itu manfaat bagi kesehatan tubuhnya, meregenerasi sel-sel. Jadi sel darah merah itu berputar berganti kurang lebih 120 hari. Turun waktu antara 2 bulan 3 bulan ini, bila melakukan donor darah maka akan merangsang sel-sel baru untuk tumbuh, sehingga peremajaan sel-sel darah itu menjadi lebih baik. Kemudian menyehatkan jantung karena beban jantung menjadi berkurang dengan donor darah. Kemudian manfaat yang lain menjaga, ini juga manfaat yang unik, menjaga berat badan yang stabil. Ini dari berbagai jurnal ya, dari berbagai jurnal. Kemudian manfaat berikutnya terscreening kesehatan. Kalau kita membayar untuk check up tidak kurang dari 500.000 sampai 1 juta. Untuk donor darah akan otomatisasi dilakukan screening darah ini sehat atau tidak ya, setidaknya 4 parameter penyakit: HIV, sifilis, hepatitis B, dan hepatitis C. Ini sudah otomatisasi para pendonor yang rutin dipastikan bahwa mereka sehat dari 4 penyakit menular melalui transfusi darah. Satu lagi dari jurnal kesehatan dunia, salah satu jurnal kesehatan dunia, orang yang rutin melakukan donor darah ya, tingkat kebahagiaannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan donor darah. Mungkin dari rasa ya, dari perasaan memberi ya, itu memberikan kebahagiaan tersendiri ya. Terima kasih. Jadi manfaatnya luar biasa, secara emosional juga ada begitu ya dokter ya. Secara kesehatan fisik juga luar biasa, apalagi kalau sudah di maintenance yang cukup rutin, reguler gitu. Karena memang di luar sana banyak berkembang mitos bahwasanya kalau sudah donor darah badan jadi lemes, kayak tubuh jadi gemuk, rusak dan lain sebagainya. Kalau kendaraan itu kalau bahasa awamnya kayak ngetap uli begitu ya dokter ya. Diterutin otomatis nanti fresh kembali ya.
yang nanti katanya ya, saya sendiri kebetulan pendonor darah AB ya, golongan darah saya habis donor itu memang fresh ya Pak ya. Siap, betul sekali. Ya, terima kasih. Dan yang pasti juga banyak sekali nanti hal-hal apa yang perlu untuk di maintenance ke tubuh supaya tubuh sehat sehingga menghasilkan darah yang bagus kan, seperti itu ya dokter ya. Nah kalau tadi dokter Halimi sudah menjelaskan terkait dengan manfaat donor darah, kemudian juga untuk kesehatan dan lain sebagainya, otomatis pendonor ini juga selain sehat, apa yang diperlukan untuk bisa memberikan darah kepada sesama itu supaya juga baik begitu dokter? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk menjadi pendonor darah? Jadi syarat-syarat khusus untuk menjadi pendonor darah secara umum. Secara umum pertama usia, kedewasaan ya, antara umur 18 tahun sampai 65 tahun. 18 sampai 65 tahun. Kenapa 18? Karena secara legal formal harus menandatangani inform consent, pernyataan bahwa melakukan donor darah, pernyataan terkait dengan isian checklist dan sebagainya. Ini di usia legal formal 18. Di beberapa negara ada yang 16 sampai 17 tahun ya, karena kriteria fisiknya sebenarnya sudah terpenuhi 16 17 ya, tetapi legal formalnya di usia 18 tahun. Kemudian berat badan karena ada minimal pengambilan darah, diupayakan berat badannya minimal 45 sampai 50 kg. Kemudian yang pasti ada beberapa kondisi ketika donor darah, diharapkan pendonor darah itu dalam posisi keadaan yang sehat, tidak sedang flu berat, sakit tenggorokan, herpes, sakit atau penyakit yang lain, juga dalam posisi yang misalnya habis melahirkan juga harus dihitung minimal 9 bulan setelah melahirkan, atau setidak-tidaknya 3 bulan setelah berhenti menyusui dan seterusnya. Ada beberapa hal yang harus dijaga, dan khususnya karena donor darah ini melalui darah transfusi, nanti darahnya akan dipindahkan ke pasien melalui transfusi darah. Tentunya perilaku-perilaku yang resiko tinggi untuk terjadi penularan penyakit melalui darah, transfusi darah harus dihindari. Misalnya HIV, sifilis, hepatitis B dan hepatitis C ini harus dijaga dan selalu terkontrol. Dan standarnya di UTD PMI se-Indonesia, insya Allah sedunia, juga minimal 4 parameter itu di screening sebelum darah ini diproses lebih lanjut. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kesehatan. Yang pertama usia, yang kedua berat badan, yang ketiga sedang dalam keadaan sehat. Itu baru prima untuk bisa memberikan darah kepada sesama, begitu ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter Halimi yang sudah banyak sekali menjelaskan secara preface global tentang apa itu pendonor darah sukarela, kemudian manfaatnya, tujuannya, sampai dengan tadi yang kita mungkin hampir tidak tahu ya, ada rasa bahagia begitu di dalam hati. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Bapak Didi Supribadio ini ya, terkait dengan PMI. Nah, selama ini menjadi satu-satunya institusi yang memberikan pelayanan darah, ini bisa dijelaskan seperti apa ini Pak Didi? Monggo. Terima kasih Mas Ardiansyah. Di sini sedikit kita akan berikan penjelasan. Yang pertama bahwa dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Merah, di mana salah satu tugas PMI adalah untuk membantu pemerintah dalam hal kebencanaan, baik bencana alam maupun sosial, serta pelayanan darah. Dalam undang-undang tersebut telah memberikan mandat kepada PMI untuk memberikan pelayanan darah mencakup perencanaan, pengerahan, pelestarian donor darah, penyelesaian donor darah, penyelesaian donor darah, pengambilan, pengujian, pengolahan, serta penyimpanan hingga pendistribusian barang.
Dan donor darah ini kita akui bahwa sebagai salah satu kegiatan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama Palang Merah Indonesia. Kemudian keberadaan UDD PMI sendiri, unit donor darah PMI, adalah sebagai unit pelaksana teknis Palang Merah Indonesia secara khusus sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Kemudian tadi sempat ditanyakan kaitannya dengan peran masyarakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa peran masyarakat di sini dalam hal pelayanan darah adalah berkewajiban untuk berpartisipasi sebagai pendonor sukarela, dan dengan donor sukarela ini, donor dana sukarela ini diharapkan akan dapat menjamin kesediaan darah bagi mereka yang membutuhkan. Kurang lebih demikian, Mas Ardiansyah. Iya. Jadi luar biasa sekali ya, sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalang-merahan gitu ya. Jadi peran-peran dari UDD PMI ini sebagai unit pelaksana teknis PMI khusus ya, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang begitu ya. Benar. Oke. Dan animo dari masyarakat sendiri bagaimana Pak Didi ketika mungkin masyarakat datang ke PMI? Apakah mereka tahu dari sekelompok komunitas atau memang sukarela sendiri untuk datang atau seperti apa? Alhamdulillah. Biasanya. Jadi setiap tahun kami sendiri dari Palang Merah Indonesia yang memegang dalam tataran kebijakan ini telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini kita sampaikan baik langsung pada masyarakat atau ketika ada pertemuan rutin dengan para ketua PMI tingkat kecamatan. Bahkan dalam pelaksanaan donor darah sendiri ini tidak hanya terpaku pelayanannya di markas UDD, tidak demikian, namun UDD sendiri langsung turun ke lapangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dan alhamdulillah tingkat antusias masyarakat ketika pelaksanaan kegiatan donor darah ini berlangsung sangat-sangat tinggi. Untuk Kabupaten Lumajang kami bangga dan salut, mudah-mudahan ini tetap bisa dipertahankan. Ada jemput bola begitu ya? Benar, itu kita lakukan serutin pendekatan ya. Sehingga masyarakat lebih dipermudah begitu, tidak harus ke kantor gitu ya. Sudah ada armada sendiri di dalamnya begitu ya. Benar Pak Didi ya. Iya. Oke. Dan itu paling tidak masyarakat mulai menggugah kesadaran untuk bisa mendonorkan darahnya begitu ya. Iya. Dan sekarang sepertinya sudah mulai banyak ya generasi muda juga yang sudah mulai begitu ya. Alhamdulillah ya. Mulai banyak, kesadarannya semakin tinggi. Semakin tinggi gitu ya. Iya. Nah ini promosi yang masif juga sangat dibutuhkan oleh PMI juga. Benar. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Kita masih di program Talkshow Radio bersama dengan UDD PMI Kabupaten Lumajang. Yang ingin bergabung dan bertanya, kami persilakan di jalur telepon ataupun juga di jalur WhatsApp. Nah ini yang sudah ditunggu pastinya ini. Pak Yaya ini yang sudah tertulis ini 75 kali, ternyata sudah lebih begitu lebih, ya? Alhamdulillah. 75 kali itu yang tercatat tahun berapa itu Pak Yaya? Kalau yang 75 kurang lebih tahun 2025. 25 kemarin 2024 2025 awal. 2024 mau ke 2025. Berarti kalau sekarang sudah berapa ini yang pasti? Alhamdulillah sampai detik ini sudah 82. 82. Dari start awal tahun berapa itu Pak Yaya? Kalau di awal itu kita mulai tahun 2006 pas zaman masih SMA. Oh gitu. Gitu. Jadi Nah, ini kita pengen tahu ini kenapa ini anak SMA di zamannya Pak Yaya itu. Sekitar tahun berapa itu tahun SMA-nya itu Pak Yaya? Saya SMA mulai 2005 2008. 2005 2008. Ya. Ini SMA kisaran itu. Nah, ini apakah ikut temen Oh, apakah ketemu sama PMI langsung? Oh, enggak. Seperti apa? Monggo Oke, bisa cerita jadi sedikit. Sedikit cerita juga bahwa karena kami pribadi kan memang suka bersosialisasi. Jadi di salah satu momen kami juga terinspirasi sama seseorang yang berarti kalau kita bisa membantu atau apa kan seru juga ya gitu loh. Jadi salah satu inspirasinya kalau kita bermain di sosial terus apa gitu kan, kadang ada suatu, bener kata Pak Halimi tadi, ada suatu kebanggaan buat kita. Jadi kalau saya pribadi terinspirasi sama seseorang, berarti kok orang ini kok selalu sehat gitu. Nah gitu loh. Kok orang ini selalu sehat, selalu enjoy.
Ternyata setelah kita diskusi ternyata ada salah satu cara. Ternyata donor darah itu juga bisa. Nah, akhirnya di situ mulai di tahun 2006 kami mulai pertama kali donor, dan tepatnya di SMK, Pak. Di SMK Negeri 1 Lumajang. Itu baru pertama kali 2006, 2007 kita, karena waktu itu magang, jadi masih, karena kan dari desa, dari Jatiroto ke kota kan masih ikut bis. Jadi agak terbatas juga. Tahun 2007 baru kita mulai lagi 2008, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai dengan mencapai 82. Ini di awal pastinya nggak ada motivasi untuk mencapai 75, 100. Oh, tidak ya. Yang penting sukarela hati untuk bisa membantu sesama melalui darah yang ada di dalam tubuh saya. Kan intinya kan gini, Mas. Kita sebagai manusia sosial, terus kita sosial juga salah satu apa sih gunanya kita bersosialisasi. Terus yang paling penting kalau saya pribadi, gimana caranya kita bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Kalau saya pribadi itu prinsipnya. Jadi selama kita bisa, kita kan nggak bisa membantu orang dalam segi macam-macam, Pak. Jadi apa yang bisa kita berikan? Nah, salah satunya ya udah kita bisa donor darah, ya monggo. Apapun kegiatan-kegiatan positif, nah itu lebih ke arah positifnya aja. Setiap berapa bulan sekali biasanya? Kalau untuk donor darah 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Betul. Itu rutin ya? Rutin. Kalau dari zaman dulu malah 3 bulan sekali gitu, Pak. Sebelum ini kan 3 bulan sekali. Kemudian bergeser bisa 2 bulan. 2 bulan ini yang minim sudah ya. Oke. Nah, seperti yang disampaikan tadi sama dokter, beberapa mitos katanya menambah kegemukan, kemudian lemes dan lain sebagainya. Yang dirasakan langsung sudah ini fakta. Karena memang Pak Yaya yang merasakan begitu, yang melaksanakan donor darah. Seperti apa? Apakah ada hal-hal yang dicemaskan oleh masyarakat selama ini tentang donor darah dan lain sebagainya? Alhamdulillah selama donor darah mulai awal sampai akhir, mitos-mitos yang ada di paradigma masyarakat itu semuanya salah. Jadi kadang orang bicara, kalau kita donor nanti kita pingsan, nanti kita ini darahnya habis. Gitu. Kayak negatif gitu kan membuat orang itu, apa aku donor kan gitu. Nah, di sini kan saya juga pengen mengutarakan juga bahwa salah satu kegiatan, apalagi ini terkait kemanusiaan, donor darah itu sangat bagus. Karena betul kata Pak Halim tadi bahwa sedikit banyaknya kesehatan kita juga bisa terkontrol, dalam artian ketika kita rutin berdonor darah gitu kan kita juga bisa, yang disampaikan Pak Halim tadi, lebih menghemat biaya check up kan begitu Pak Halim. Jadi mungkin dari masing-masing pribadi mungkin nggak sama gitu untuk penerimaan, maksudnya ketika kita donor apa yang kita rasakan itu kan masing-masing orang beda, tapi secara garis besar donor darah itu ya asik juga gitu loh. Kita juga, kalau saya pribadi alhamdulillah setiap kali donor alhamdulillah kurang dari 10 menit sudah selesai. Dan mungkin sudah sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Tidak ada rasa pusing, lemas, begitu ya. Karena memang sudah paham mungkin antisipasinya seperti apa begitu ya, Pak. Jadi memang sebelum kita donor darah, misalkan besoknya kita donor darah, nah itu kan diusahakan istirahatnya cukup, makan makanan kita polanya dijaga, terus juga ada salah satu trik menurut saya sih Pak, kalau saya pribadi. Jadi ketika kita mau donor, kita nggak langsung periksa. Jadi kita ibaratnya kayak mesin tiba-tiba langsung digas, kayak gitu kan nggak. Takutnya kan masih sirkulasinya atau apanya kan. Jadi kebiasaan kami kalau misalkan mau donor, kita akan istirahat dulu Mas di situ. 5 menit atau berapa, ada spend waktu untuk kita biar tenang dulu. Nah habis itu baru kita melakukan donor darah. Oke,
luar biasa sekali ya kalau sampai dengan 82 ini masyarakat kita mungkin yang mau memulai nggak mulai-mulai ini harus terinspirasi. Betul. Nah, ada masyarakat bilang yang kalau misalkan terlambat dikit tubuhnya sakit. Oh, enggak ada ya. Enggak gitu ada ya. sama sekali. Nah, itu mitos ini sudah dibuktikan oleh Pak Yaya gitu ya. Baik, oke, terima kasih. Sementara kita jeda dulu untuk pertanyaan kita kepada narasumber. Kita coba menuju ke ini ya, mohon izin dulu untuk Dr. Halimi atau juga Pak Didi dan juga Mas saya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung di jalur WhatsApp ini. Ini ada Pak Paimo di Ranyoso. Ya, selamat pagi Dr. Halimi, Pak Didi dan juga Mas Yaya. Syarat mau donor darah apa saja? Karena saya sering darahnya tinggi katanya, begitu. Monggo, dokter pingin donor darah tapi nah ini sering darahnya tinggi sehingga sudah 3 bulan nggak donor katanya. Berarti sudah pernah donor. Monggo dokter. Terima kasih Pak Paimo dari Ranyoso. Mungkin nanti saya sedikit mengulas lagi terkait dengan persyaratan utama donor darah. Jadi salah satu syarat dari donor darah itu yang pertama usia. Diharapkan tadi 17 atau 18 sampai dengan 60 atau 65 tahun. Kemudian berat minimal 45 kg atau 50 kg, ini minimal. Kemudian diharapkan kondisi fisik sedang dalam sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang Pak Paimo tanyakan tadi terkait dengan tekanan darah. Salah satu syarat memang adalah tekanan darahnya harus dalam posisi tidak tekanan darah rendah, juga tidak tekanan darah tinggi. Ya, diharapkan tekanan darah normal di sekitar 120/80 atau maksimal setinggi-tingginya 150/80 miligram Hg. Ini tentunya dengan terkontrol ya, terkontrol. Kemudian kalau Pak Paimo tadi beberapa kali mengalami penolakan di UTD PMI atau saat donor tidak lolos screening karena tekanan darahnya, ini saran atau usul untuk bisa berkonsultasi ke puskesmas ya, karena screening untuk para calon pendonor ini juga feedback kembali kepada para pendonor. Oh, ternyata tekanan darah saya tinggi, saya harus berobat ke puskesmas atau dokter terdekat atau tempat pelayanan kesehatan, sehingga deteksi dini salah satu penyakit hipertensi atau darah tinggi bisa segera tertangani. Nanti kalau misalnya tekanan darahnya dalam posisi baik, dalam posisi normal, memenuhi syarat untuk dilakukan donor, insya Allah akan dilakukan donor kembali. Karena kalau kita mengambil posisi darah, tekanan darahnya rendah atau tekanan darahnya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan ketentuan, nanti resiko buruknya akan kembali ke para pendonor ya. Terus terkait dengan tekanan darah, kemudian ada lagi syarat ya, HB-nya hemoglobin antara 12,5 sampai 17 gram per dl. Jadi kalau misalnya orang kekurangan darah rendah dengan kurang darah beda ya. Jadi kita darah rendah itu tekanan darah. Kalau kurang darah, ini bahasa awam, kurang darah itu ditandai dengan hemoglobin HB-nya rendah. Kalau bahasa awamnya pucet ya, pucet, anemia, pucet kok enggak merah. Kalau dicek HB-nya rendah, ini bahasa awamnya kurang darah. Kalau tekanan darahnya rendah, darahnya rendah ya, beda tekanan darah dengan kurang darah ya. Kurang lebihnya terkait dengan syarat demikian: usia, berat badan, kondisi fisik harus sehat, tekanan darah dalam posisi normal, HB-nya, hemoglobinnya juga dalam posisi yang harus sesuai dengan ketentuan. Di sana para pendonor yang lain ya harus mengisi pendaftaran dulu, screening awal tadi itu. Kalau itu tidak lolos, pengecekan berat badan, suhu badan, tekanan darah seperti Pak Paimo tadi, ya memang harus di cancel dulu. Ya, bisa datang kembali, nanti akan dicek ulang.
Oke. Jadi harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, kemudian Iya. nanti mungkin ada sedikit terapi begitu ya dokter ya, Iya. terapi obat ataupun juga Oke. pola makan, Iya. supaya nanti tekanan darahnya stabil baru boleh Iya. untuk donor darah. Kadang-kadang pendonor itu ada respon refleks secara psikis kalau melihat jarum duduk di suasana donor itu budet ya, tekanan darahnya itu Langsung bisa muncul. naik ya, bisa otomatis naik responnya itu. Tetapi biasanya kita sarankan untuk istirahat sejenak ya, adaptasi situasi, nanti kita akan cek ulang, kita akan tensi ulang, kemudian kalau turun atau normal baru kita lakukan pengambilan darah. Memang normal ya, refleks seperti itu normal ya. Nanti untuk Pak Paimo nanti kita akan notifikasi khusus kalau bertemu kembali kita dalam event donor darah, bisa kita istirahatkan beberapa menit, nanti kita akan cek ulang tekanan darahnya. Oke, kalau memang tinggi berarti memang harus screening awal, deteksi dini untuk penyakit hipertensinya. Oke. Oke, jadi Sampai masih demikian. bisa dicarikan solusi kalau misalkan itu masih bisa begitu ya dokter untuk Ya. mau mendonorkan darah. Baik, terima kasih Pak Memo. Mungkin itu jawaban dari dokter Halimi. Kemudian ini ada penanya juga ini. Oke, dari Ibu Susanti di kawasan Karangsari. Mau bertanya dokter Halimi dan juga Pak Didi, untuk jam operasional PMI itu jam berapa saja nggih? Kemudian masuk sana gratiskah? Kemudian apakah membawa KTP dan lain sebagainya syarat untuk donor? Terima kasih. Monggo. Siapa yang mau jawab? Dokter Halimi. Oke, monggo Operasional. silakan. Ya. Nggih. Jadi salah satu syarat untuk tadi sudah kami sampaikan alur donor darah, tentunya pendaftaran masuk UTD PMI Kabupaten Lumajang. Kebetulan kantornya di Jalan Imam Sujai nomor 3 Lumajang, itu persis di ring satunya alun-alun ya. Jadi di pojokan ya, insya Allah tempatnya representatif, gratis ya, gratis. Malah selesai donor nanti akan dapat refreshment donor ya. Refreshment donor itu ada minuman, ada snack, ada tempat istirahat, ada di sana kita siapkan semua. Karena harus mengisi formulir, kemudian identitas, tentunya minimal membawa KTP ya, identitas ditunjukkan karena nanti akan jadi catatan khusus ya. Jadi catatan kita akan telusur kapan donor, siapa yang donor, jam berapa, kapan donornya, golongan darahnya apa, screeningnya darah sehat atau darah terkontaminasi dan sebagainya, nanti akan terrekod di server kami secara khusus. Jadi tentunya identitas wajib ya, baik KTP atau paspor bisa dibawa. Kemudian dari setelah pendaftaran dan cek screening identitas, nanti akan dilakukan screening awal, usia sudah, berat badan, tekanan darah, hemoglobin, kemudian dilakukan pengambilan darah seperti Pak Yaya sampaikan tadi, kurang lebih 10-15 menit sudah selesai. Jadi kemudian ada pemulihan, istirahat, kemudian kita siapkan makanan ringan atau minuman yang disediakan untuk memulihkan tenaga sebelum kembali beraktivitas. Jam operasional. Jam operasionalnya UTD PMI itu buka 24 jam. Buka 24 jam. 24 jam untuk pelayanan darah. Jadi kami 24 jam itu siap melayani pengambilan darah dari rumah sakit ke UTD atau pengiriman darah dari UTD ke rumah sakit. Tetapi untuk jam pengambilan darah pendonor yang datang, kita mulai awal jam 7:30, jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam ya. Oke, tapi kalau untuk urusan distribusi ke rumah sakit atau 24 pengambilan jam. 24 jam karena Ya. memang sangat dibutuhkan ketika ini. Baik, terima kasih. Kita kembali, ini ada penanya dari Ibu Asrifah ini. Selamat pagi Mas Delon dan juga narasumber. Yang saya tanyakan, dari rumah jauh-jauh niatnya donor darah, tapi sampai di PMI ada saja kendala seperti tensi yang hanya selisih 20, contohnya 110/90. Terus lagi yang kurangnya HB.
Nah, apa saja persiapan sehingga tidak terjadi kendala tersebut? Harus sehat ya dokter ya. Nggih, monggo Ibu Asrifa. Ya. Jadi kalau tekanan darah tadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini tidak kita indikasikan, tidak kita ambil karena ini akan beresiko kepada bisa terjadi shock pada saat pengambilan, kemudian resiko yang lebih tinggi. Kemudian kalau HB, hemoglobinnya, ini kandungan sel darah merahnya. Ya, jadi antara 12,5 sampai 17 ini maksimal paling tinggi ya. Biasanya laki-laki kadang-kadang sampai tinggi. Kalau di bawah kadar normal hemoglobinnya, maka sel darah merahnya akan tidak standar ya. Kemudian kalau ini tidak standar, kita berikan ke pendonor, nanti kurang baik ya. Jadi syarat-syarat khusus salah satunya dari pendonor yang dengan hemoglobinnya normal HB-nya, karena di sanalah kandungannya yang akan diberikan kepada pasien ya. Dan kalau itu kadarnya berkurang, jadi otomatis kualitas terapi dari transfusi darah tersebut tentunya akan tidak maksimal ya. Jadi lebih baiknya lagi ketika seperti disampaikan oleh Pak Yaya tadi, akan muncul otomatisasi kesadaran saya harus sehat, saya harus makanan bergizi, saya harus cukup, saya harus ya habis, saya harus terjaga dan sebagainya untuk bisa memberikan donor darah. Oke. Kurang lebih demikian. Nanti kalau misalnya diperlukan konsultasi kenapa habis saya rendah, bagaimana caranya dan seterusnya, bisa konsultasi, kita nyiapkan khusus, ada dokter konsultan di UTD PMI Kabupaten Lumajang. Oke, baik, terima kasih. Kita tahan dulu untuk penanya berikutnya yang ingin bergabung bersama kita. Saya ke Pak Didi ya. Dengan momen Hari Donor Darah Sedunia ini, seperti apa yang dilakukan di PMI Lumajang, Pak? Mungkin bisa disampaikan juga. Terima kasih. Di dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia ini yang dilakukan setiap tanggal 14 Juni, dan alhamdulillah untuk UDD Kabupaten Lumajang, PMI Kabupaten Lumajang ini setiap tahun secara rutin melakukannya. Peringatan global ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah sukarela demi menyelamatkan nyawa dan memastikan ketersediaan darah yang aman bagi yang membutuhkan. Kemudian dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Dunia tahun ini, PMI Kabupaten Lumajang melaksanakan kegiatan antara lain hari ini kita menyelenggarakan kegiatan talk show bekerjasama dengan Radio Gloria, dan dilanjutkan dan besok hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai bertempat di UDD PMI Kabupaten Lumajang juga akan melaksanakan kegiatan donor darah, kemudian pemeriksaan gula darah gratis. Selain itu, PMI Kabupaten Lumajang dalam hal ini UDD juga akan mengadakan kegiatan lomba videografi. Dan sudah ada barang tentu dalam rangkaian kegiatan lomba-lomba ini kita akan menyediakan door prize dan sekaligus juga menyediakan beberapa hadiah lainnya. Demikian. Oke, jadi rangkaian oleh PMI Kabupaten Lumajang tanggal 27 Juni besok, berarti besok, ya hari Sabtu ada donor darah gratis. Benar, kemudian juga pemeriksaan. Jadi silakan untuk masyarakat Kabupaten Lumajang yang berkeinginan langsung gula darah gratis dari jam 9 pagi sampai selesai. Oke. Kemudian ada lomba videografi ya Pak ya. Benar. Oke, dengan hadiah yang tentunya menarik sekali. Nah, ketentuannya ini mungkin bisa dilihat atau seperti apa untuk ketentuan videografi dan lain sebagainya. Iya. Di PMI apakah juga tersedia pamflet dan lain sebagainya? Ya. Untuk kejelasannya karena menyangkut statis mungkin Oke, bisa ditambahkan Dokter Halim terkait dengan menyampaikannya. Rangkaian acara untuk besok sampai dengan ini videografinya. Ya, terima kasih. Kebetulan
Kebetulan acara hari ini rangkaian dari Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2026. Kita berharap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Hari Donor Darah Sedunia di bulan Juni. Jangan melewati bulan Juni karena kita semangatnya di Hari Donor Darah Sedunia ini di bulan Juni. Salah satunya hari ini kita melakukan talk show, kemudian bersama saya selaku Kepala UTD PMI bersama Ketua PMI yang membidangi donor darah dan Pak Yaya pendonor sukarela. Berapa kali Pak Yaya? Alhamdulillah 82. 82 kali. Beliau 75 kali kemarin harus bertemu dengan Pak Gubernur, ya, 70 Gubernur ya, Bu Gubernur. Nanti kalau beliau nyampe di 100 harus wajib berangkat ke Jakarta ketemu Presiden. Ya, untuk mendapatkan ya, nanti resikonya Pak Yaya menjadi pendonor 75 ya harus ketemu dengan Gubernur. Pendonor 100 ya resikonya harus ikut berangkat ke Jakarta karena memang dicari. Beliau Pak Presiden pengen ketemu para pendonor untuk itu. Kemudian terkait dengan rangkaian kegiatan yang sudah disampaikan oleh Pak Didik tadi, selain kita mengadakan acara talk show, besok juga ada kegiatan donor darah ya serentak, diharapkan ada tidak kurang dari 200-an door prize ya. Ya, 200-an door prize ya, ada macam-macam ya. Ada macam-macam, ada tambah semangat ya dokter ya. Semangat iya, ada kulkas, ada macam-macam sudah. Hadiahnya lucu-lucu. Iya, enggak lucu-lucu. Enggak lucu. Menarik Pak, menarik Pak. Menarik sekali. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Iya, terkait dengan rangkaian tadi kan ada donor darah, kemudian door prize. Untuk video bisa diakses di Instagram ya, itu ya. Nanti saya WA ke panjenengan Pak ya, nanti bisa di share ulang di akhir di akhir acara, nanti bisa kita linknya. Sudah ada di IG ya? IG-nya ya. Di IG-nya nanti bisa kita lomba videografi Hari Donor Darah Sedunia dengan tema status darah untuk kemanusiaan. Ketentuan ini salah satunya membuat video pendek dengan tema ajakan donor darah dengan durasi 1-2 menit ya. 1-2 menit. Rasio video 9:16 atau ukuran reelnya 1080 kali 1920. Video diunggah di Instagram, kemudian follow akun Instagram UTD PMI Lumajang @UTD-PMI Lumajang atau dengan tag akun @UTD-PMI Lumajang dan diberi hashtag Ayo Donor PMI Kemanusiaan. Nanti akan di-share ini, kemudian nanti akan ada hadiah, dipilih 3 terbaik dengan total hadiah Rp600.000. Nah, hadiahnya mungkin yang nomor kesekian insya Allah, tapi semangat kemanusiaan dan partisipasi aktif dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia ini yang insya Allah yang akan sangat luar biasa. Itu yang paling penting ya. Kalau yang lain-lainnya ini sebagai pemanis, sebagai penyemangat gitu, tapi tidak menghilangkan nilai kemanusiaannya. Nah, seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Ringkasnya sekali lagi follow akun Instagram @UTD-PMI Lumajang. Oke, jadi silakan di follow. Kemudian di sana juga sudah ada informasi tentang videografi tadi ya dokter ya. Luar biasa sekali. Dan di Hari Donor Darah Sedunia ini memang kita harus terus menggugah ya, paling tidak masyarakat Lumajang kita ini supaya terutama generasi muda tadi yang disampaikan oleh Pak Yaya ini sejak SMA tahun 2006 sudah memiliki rasa untuk membantu. Pendonor ya, ini door prize-nya insya Allah ada kulkas, ada kompor, ada juicer, ada macam-macam. Oke, ini menggemaskan juga ini ya. Bukan lucu lagi. Menarik gua. Bahkan dan harus dibawa pulang. Betul. Oke, luar biasa sekali. Ini kita mohon izin ada satu penanya di jalur WhatsApp ya dokter dan Pak Didi dan juga Mas Yaya ya ini bagi penderita resiko ini dari Ibu Laila.
bagi penderita resiko penyakit yang ada ini dokter, berarti selamanya tidak bisa untuk donor darah ya. Semisal ada penyakit seperti yang disampaikan tadi, HIV, kemudian sifilis dan lain sebagainya, berarti darah dalam orang tersebut ini tidak pernah keluar sama sekali. Tadi dokter bilang kalau darah kita keluar ini kita menjadi sehat karena bisa meregenerasi kembali untuk sel-sel kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang syarat mutlak sementara di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, 4 parameter penyakit menular melalui transfusi darah ini memang harus di screening mutlak. Kalau reaktif ya, ada penderita ini pasti dicekal. Jadi hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV ini penularan penyakitnya salah satunya adalah melalui transfusi darah, sehingga tidak kita keluarkan darahnya. Kalau kita ketemu pendonor dengan salah satu parameter positif 4 penyakit ini, otomatis darahnya kita buang, kita musnahkan. Kemudian kalau ketemu ya pasti kita akan rujuk ke rumah sakit ya, karena di unit transfusi darah PMI itu levelnya atau statusnya sebagai screening ya. Screening itu belum tentu sakit ya, yang mirip, yang sejenis dan sebagainya nanti pasti akan tertangkap di UTD PMI Lumajang screeningnya, baru kemudian kami akan rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan diagnostik. Jadi laboratorium yang ada di UTD PMI Lumajang itu sifatnya screening, belum tentu positif sakit. Baru setelah terscreening di UTD PMI baru dikirimlah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan ulang untuk mendiagnostik apakah memang benar HIV, sifilis, hepatitis atau yang lain atau tidak. Kalau dinyatakan rumah sakit baik atau misalnya dinyatakan rumah sakit secara diagnostik negatif, ya diperkenankan lagi untuk melakukan donor darah. Kemudian kalau misalnya tidak pernah donor, kemudian darahnya gimana? Tidak pernah berulang berganti. Darah itu, sel darah 120 hari otomatis akan mati dan terserap oleh tubuh ya. Tetapi kalau bagi pendonor ya, kalau darah itu belum terserap oleh tubuh, beban jantung kemudian beban tubuh untuk mengabsorpsi sel darah itu menjadi lebih ringan, sehingga kerja jantung menjadi ringan, kemudian menjaga kadar kolesterol disinyalir dari jurnal bisa menjadi membaik ya kalau dengan rutin melakukan donor. Luar biasa sekali. Waktu kita lihat sangat terbatas dan luar biasa sekali obrolan kita. Closing statement Dr. Halimi, Pak Didi atau juga Mas Yaya terkait dengan Hari Donor Darah Sedunia dan juga kegiatan tadi ini, solusi dan harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita yang masih belum menjadi pendonor darah atau mungkin yang masih enggan dan takut. Nah, monggo silakan dokter. Closing saya dulu ya. Monggo. Terima kasih. Closing Hari Donor Darah Sedunia ini yang pertama mendorong ya partisipasi aktif pendonor darah ya. Semangatnya adalah kemanusiaan, pendonor darah tanpa bayaran, artinya sukarela. Kemudian hal ini untuk mencukupi kesediaan darah. Kecukupan kebutuhan darah di Indonesia ini kurang lebih 2% dari jumlah penduduk. Tetapi real di lapangan rata-rata 1% karena kebutuhan rumah sakit. Tergantung rumah sakitnya membutuhkan. Insya Allah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya 5 tahun terakhir, kecukupan darah di unit transfusi darah PMI selalu siap. Kemudian keamanan darah ini artinya kualitas pelayanan darah ini terjamin. Unit transfusi darah PMI Lumajang sudah mempunyai izin operasional UTD. Tentunya dengan izin operasional itu syarat ketentuan baik fisik, administrasi, teknis, SDM dan semuanya wajib dipenuhi. Kami sudah
mempunyai izin operasional yang syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi. Kemudian UTD PMI Lumajang ini satu dari 19 UTD di Indonesia dari 500 sekian UTD di Indonesia yang sudah tersertifikasi CPOB Balai POM. Jadi pelayanan produksi darah itu disetarakan dengan obat, cara pembuatan obat yang baik, standarisasi BPOM, dan kami tersertifikasi oleh SK Plasma, ini pabrikan dari Korea. Insya Allah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pendengar, insya Allah kami terverifikasi 2-3 hari yang lalu, Lumajang sudah diizinkan untuk bisa pengiriman plasma ya di bulan Juli nanti Pak. Di bulan depan insya Allah Lumajang sudah masuk dengan syarat dan ketentuan berlakunya sudah terpenuhi semua. Untuk keamanan darah kami sudah tersertifikasi CPOB BPOM dan akreditasi UTD PMI Lumajang paripurna. Tentunya hal ini sudah menjaminkan syarat ketentuan SDM, sumber daya manusianya, jumlahnya, kualifikasinya, keterampilannya, alat-alat yang digunakan, kalibrasi dan sebagainya, sistem dan alurnya semua insya Allah terpenuhi. Satu dari 19 UTD CPOB di Indonesia ada di Lumajang dari 500 sekian UTD di total seluruh Indonesia. Kemudian apresiasi Pak tadi bahwa partisipasi aktif pendonor. Ini saya sampaikan juga di Lumajang juga tidak hanya pendonor pada umumnya, tetapi pendonor inklusi juga banyak di Lumajang. Ada satu pendonor dari tunanetra, satu pendonor disabilitas rungu wicara, dan sekitar kurang lebih 12 disabilitas daksa. Ini para kelompok disabilitas, partisipasinya luar biasa. Terima kasih Pak Saiful, penggerak donor, dan kawan-kawan teman-teman pendonor disabilitas ini terus berperan aktif dan mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Ini banyak kami punya rekodnya sendiri. Yang terakhir closingnya jadi lama ya. Yang terakhir terima kasih kepada para penggerak donor, para pendonor. Kebetulan ada salah satu testimoni dari wakil pendonor Bapak Yaya, pendonor ke-83 kali. Tentunya kepada stakeholder pemerintah daerah yang mensupport kami dari pendanaan, dari support sarana prasarana, dari support semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada kesempatan hari ini. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang luar biasa supportnya untuk UTD PMI Lumajang yang berkualitas. Kemudian pengurus PMI dan jajarannya, ketua dan jajarannya termasuk hadir pada kesempatan hari ini, proaktif Pak Didik selaku wakil ketua PMI Kabupaten Lumajang yang membidangi pelayanan darah. Beliau malah yang meminta untuk talkshow pada hari ini. Kemudian seluruh jajaran masyarakat yang terus memberikan masukan, kami akan catat semua request baik WA maupun nanti saran-saran untuk perbaikan UTD PMI ke depan yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambah sedikit, Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, tadi sudah banyak hal yang disampaikan baik oleh Dr. Halimi maupun pengalaman yang sudah dirasakan oleh dan dilakukan oleh Mas Yahya selaku pendonor darah aktif. Berapa persyaratan yang sudah disampaikan tadi, dan sudah tentu ini akan menarik bagi Bapak Ibu yang sementara ini belum menjadi pendonor. Karena apa? Dengan mendonorkan darah nanti akan secara tidak langsung akan menyelamatkan jiwa seorang yang seharusnya membutuhkan darah tersebut. Kemudian yang kedua, dengan bertindak sebagai pendonor, ini kita akan tahu, oh berarti saya kalau sudah lolos dan darah kita langsung bisa didistribusikan pada mereka yang membutuhkan, berarti darah itu sehat. Alhamdulillah, memang demikian kenyataannya.
Untuk itu saya tetap mengajak pada para pendonor yang aktif untuk tetap melakukannya secara rutin dan sekaligus bisa mengajak warga masyarakat yang lain yang sudah memenuhi syarat baik dari sisi usia maupun yang lainnya untuk bersama-sama mendonorkan darah demi untuk tugas-tugas kemanusiaan. Dan juga senampak ada kesempatan ini saya juga sangat berterima kasih pada pemerintah daerah, dalam ini Ibu Bupati Lumajang yang telah mensupport kami sehingga semua program yang kita canangkan lewat PMI ataupun UDD dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo sedikit dari Mas ya untuk bisa. Oke. Untuk closing dari kami, sekedar anjuran aja ke para pendengar, warga masyarakat di Lumajang atau sekitarnya, bahwa kita tidak perlu berpikir negatif tentang donor darah ini. Wah, saya harus gini, saya apa, ketakutan itu kan dari diri sendiri ya. Jadi harapannya yang muda, apalagi generasi Z ini, monggo kita upayakan untuk, ternyata seru loh kita mendonorkan darah. Terus juga untuk timbal balik feedbacknya ke kita sebagai pendonor, kita jauh lebih sehat, lebih bahagia. Jadi untuk harapannya monggo kita sama-sama sadar terus bahwa jauh lebih banyak lagi manfaat yang bisa kita berikan melalui donor darah, dan kalau tidak sekarang mau kapan, kan gitu. Kalau bukan kita siapa? Nah, udah cukup sekian closing statement dari saya. Semoga bisa menginspirasi para pendengar dan warga masyarakat Lumajang dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Dr. Halimi, kemudian juga Pak Didi dan juga Mas Yaya yang sudah hadir untuk bisa memberikan pencerahan dan pastinya untuk bisa menceritakan ya apa rangkaian acara Hari Donor Darah, termasuk besok ya tanggal 27 Juni. Kita ingatkan sekali lagi ada donor darah di PMI Kabupaten Lumajang dari jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian juga ada untuk pemeriksaan gula darah gratis untuk besok 27 Juni, dan untuk lomba videografi bisa lihat di Instagram @UTD_PMI Lumajang. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat dan pastinya juga terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kawan program Talkshow Radio bersama dengan UDD PMI Kabupaten Lumajang. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gloria Paramita. cerita